Mari Bapak dan Ibu, kita bangkit berdiri. Dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, saat ini, Dia Bapa yang penuh tanggung jawab dalam hidup saya dan saudara. Dia yang berkata kepada engkau dan saya, tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah cemas, sebab Dia Allah yang menyertai saya dan saudara. Tak usah ku takut, sebab Kau setiaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan bersama-sama di hidupku, hidupku. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Bisa beri sorak-sorai bagi Bapa kita yang ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau hebat di dalam kehidupan kami. Bukti nyata pemeliharaanmu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu meninggikan Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Apa kabar hari ini Bapak dan Ibu? Luar biasa, kita memiliki Allah yang baik, amin. Mari kita beri sorak-sorai kepada Yesus Tuhan kita. Jangan biarkan ketakutan datang dalam hidupmu saudara. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita akan menyiapkan persembahan kita pada saat ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau baik buat setiap kami. Rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Tiba saatnya bagi kami untuk menabur Tuhan. Kami beri dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau Allah yang mencukupkan segala keperluan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan mulutku penuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Mari sekali lagi sambil kita mengangkat kedua tangan kita. Mulutku penuh sebab Engkau baik. Dengan pujian Terpuji namamu Tuhan. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Tepuk tangan bagi Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang memelihara kehidupan kita, yang selalu setia ada bersama dengan kita. Kami bersyukur kepadamu hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saatnya kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri, kami perlu Tuhan. Kami sungguh-sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi kami tahu ketika Tuhan yang pegang tangan kami. Ketika Tuhan yang tuntun jalan hidup kami. Maka perjalanan ke depan kami akan lewati dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Urapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Siap diberkati firman bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya percaya saudara adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang new normal orang Kristen. Bahwa sudah waktunya kita hidup ngeroh. Kadang-kadang kita alergi dengan kata ngeroh ya. Karena kalau sudah dibilang ngeroh itu hubungannya mesti dengan yang alam lain begitu ya. Ngeroh itu lihat setan, ngeroh itu seperti apa. Tetapi tadi pagi saya menyampaikan bahwa Tuhan mengizinkan segalanya terjadi saat ini. Semuanya berubah, semuanya dijungkir balikan seperti itu. Karena Tuhan ingin mengalihkan kembali pandangan kita dari yang lain kepada Tuhan. Dia ingin mengembalikan kita kembali melihat Tuhan. Kita kembali menjadikan Tuhan fokus dan tujuan hidup kita. Karena kalau kita mau jujur, sebelum pandemi ini, mungkin kita adalah orang yang aktif di gereja, mungkin kita hamba Tuhan, atau orang yang setia, orang lain bilang mengatakannya seperti itu. Tetapi kadang-kadang kalau kita cek hati kita, fokus kita itu sebenarnya kepada yang lain. Pekerjaan jadi andalan kita. Kekuatan kita, usia kita yang masih muda, wah itu menjadi kebanggaan kita. Uang kita, harta kita itu menjadi pegangan, sandaran kehidupan kita. Tanpa sadar. Dan ketika situasinya berubah, digoyang begitu rupa, dijungkir balikan begitu rupa. Kita kehilangan banyak. Tuhan sedang serius ingin mengembalikan kita kepada hakikat kehidupan bahwa kita hidup bukan karena pekerjaan kita, bukan karena apa yang ada pada kita. Kita hidup karena Tuhan, saudara. Amin? Iya, jadi melalui pandemi ini Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Ketika yang lain tidak bisa lagi diandalkan, Tuhan bilang, "Nak, aku bisa engkau andalkan." Ketika yang lain mengecewakan, Tuhan bilang, "Aku tidak pernah mengecewakan." Ketika semua meninggalkan, Tuhan bilang, "Aku tidak pernah meninggalkan." Dan yang sama kita alami adalah kita di lock di rumah. Paling banyak waktu kita di rumah, betul? Kegiatan kita sehari-hari adalah ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, dapur. Dapur, ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, kamar tidur, dan seterusnya, betul? Di rumah. Sebenarnya Tuhan kepengen kita rest dengan Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita diminta Tuhan untuk kembali mencari Tuhan. Sebab Tuhan sedang merombak sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi tadi pagi saya simpulkan sedikit ya sebelum saya menyampaikan tema yang baru di sesi kedua ini. Bahwa Tuhan kepengen kita hidup. Berjalan bersama dengan Tuhan itu menjadi normal. Hidup mengandalkan Tuhan itu menjadi normal. Hidup bertanya kepada Tuhan itu menjadi normal. Hidup bercakap-cakap dengan Tuhan itu menjadi normal baru dalam hidup kita. Karena memang Tuhan maunya itu seperti itu dengan kita. Dia gak kepengen kita berjalan sendiri, dia kepengen kita berjalan bersama dengan dia. Amin saudara. Maka saudara akan menjadi kuat. Maka saudara akan bisa melewati semuanya dengan pertolongannya yang membawa kita kepada kemenangan. Hari ini saya akan menyampaikan
firman Tuhan, kita baca dulu ayatnya di dalam Roma pasal 12. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ayat 12 sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersukacitalah kata firman Tuhan. Dan bersukacita ini adalah kata perintah. Kita disuruh, kita diperintahkan bersukacitalah. Dan ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang mendorong, memotivasi kita untuk senantiasa bersukacita. Kenapa? Harus bersukacita. Karena yang pertama orang yang bersemangat, orang yang bersukacita kata Amsal 18 ayat 14, dia dapat menanggung penderitaannya. Pandemi ini menimbulkan banyak penderitaan, amin. Kita perlu kekuatan untuk bisa menanggung dan mengalahkan semuanya. Dan ternyata orang yang bersemangat, orang yang bersukacita, dia yang dapat menanggung semuanya. Bisa menghadapi semuanya. Makanya firman Tuhan bilang bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, kenapa kita disuruh banyak bersukacita oleh firman Tuhan? Karena hati yang gembira adalah obat. Amsal 17 ayat 12. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kenapa Tuhan suruh kita bersukacitalah? Karena orang yang bersukacita itu yang pertama dia kuat. Katakan sama-sama kuat. Dan yang kedua dia sehat. Kuat dan sehat. Makanya firman Tuhan bilang bersukacitalah. Apakah saudara sedang bersukacita hari ini? Ekspresi sukacita tidak bisa saya lihat di wajah saudara. Karena saudara pakai masker. Saya tidak tahu saudara sedang apa di balik masker itu ya ekspresinya. Saudara sedang begini. Atau saudara sedang. Atau apapun. Tidak bisa saya baca. Tetapi yang saya tahu hati saudara penuh dengan sukacita. Kerasa dari depan sini. Amin. Firman Tuhan bilang bersukacita. Sukacita itu kekuatan kita. Tetapi mungkin saudara bertanya begini sama saya Pak Walden. Ya apa saya bisa bersukacita keadaan seperti ini? Betul apa betul pertanyaan seperti itu ada di hati kita? Bagaimana kita dapat bersukacita ketika hidup dipenuhi derita? Saya pakai bahasa itu wes. Pandemi itu telah merampas begitu banyak hal dari hidup kita. Termasuk sukacita. Pandemi merampas banyak hal, sukacita dirampas. Damai sejahtera dirampas. Kesabaran juga dirampas. Kemurahan dirampas saudara. Apalagi kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apa yang hilang kemudian? Kasih, betul enggak? Kalau kita enggak hati-hati dengan kehidupan yang penuh dengan tekanan hari-hari ini. Semua dijungkir balik. Kita akan kehilangan kasih dan kasih ini identitas anak Tuhan. Sukacita itu kasih saudara, kasih itu sukacita dan sebagainya yang tadi itu. Damai sejahtera hilang, sabar hilang. Bagaimana bisa sabar kalau situasinya kayak begini saudara? Banyak orang yang kemudian emosional, emosi jiwa gitu kan saudara. Betul? Kemurahan, kemurahan ini selalu bicara tentang kita berbagi. Wong sendiri aja enggak cukup mau berbagi Pak, please deh gitu kan. Lemah lembut, penguasaan diri itu bisa hilang. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, ini saya akan bongkar kenapa sih. Lalu kita bersukacita karena alasan apa makanya disuruh bersukacita. Tetapi anak Tuhan tidak boleh kehilangan sukacita. Amin. Katakan amin. Yang bersukacita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Waktu saudara bersukacita, saudara kuat, saudara sehat. Sukacita tidak boleh hilang dan sebenarnya sukacita itu dalam hidup anak Tuhan tidak akan hilang karena sumbernya itu dari Tuhan. Sukacita kita itu sumbernya dari Tuhan.
Makanya sukacita kita itu tidak bergantung kepada keadaan. Karena Tuhan itu tidak pernah cara kerjanya dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan baik Tuhan bisa, keadaan tidak baik Tuhan tidak bisa. Memungkinkan Tuhan jalan, tidak memungkinkan Tuhan pending. Tidak seperti itu Tuhan kita. Dia bekerja di atas keadaan, saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau sukacita sumbernya dari Tuhan, itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Apapun situasi saudara, apapun situasi saya, kita tetap bisa bersukacita. Lalu kemudian mungkin ada orang yang bertanya begini atau berpikir begini. Waduh, Tuhan suruh saya bersukacita. Ya weslah, aku bersukacita. Jadi dibuat-buat sukacitanya. Karena disuruh bersukacita, bersukacitalah. Jadi bersukacita dalam kekosongan, begitu ya. Hidup tidak ada perubahan, tidak ada pernyataan kuasa Tuhan, tidak ada tangan Tuhan terulur menolong. Hidup tambah tertekan, tambah mundur, tambah tidak karu-karuan. Tapi yes tetap sukacita, apa kabar? Luar biasa. Apakah sukacita yang disuruh oleh firman Tuhan itu sukacita yang seperti itu? Hanya tampak di permukaan tetapi sebenarnya di balik semuanya itu kosong? Tidak saudara. Kalau Tuhan suruh kita bersukacita, artinya karena Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu dalam hidup kita. Jadi kita disuruh bersukacita bukan bersukacita dalam keadaan kosong. Ketawa, wah happy. Tapi kemudian bingung. Tidak bisa makan, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Bukan sukacita seperti itu. Sukacita yang di dalam Tuhan. Makanya lagu kita praise pertama tadi, takkan kuizinkan apa? Ketakutan. Sukacita dalam Tuhan apa? Melimpah. Melimpah. Artinya kan keluar begitu ya. Tapi sukacita yang seperti apa? Di dalam Roma 12 tadi, Rasul Paulus di sana berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi sukacita kita di dalam Tuhan yang pertama, itu landasannya adalah pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa saudara bersukacita? Apapun situasi saudara, karena ada pengharapan. Katakan sama-sama pengharapan. Orang masih bisa optimis menghadapi esok karena dia masih punya harapan. Kalau kita sudah tidak punya harapan, nah itu orang mikir untuk apa lagi saya hidup. Gantung diri di pohon toge. Tidak punya pengharapan. Sudah tidak ada yang diharapkan. Dia merasa sudah berakhir segalanya. Harapannya sudah enggak ada. Tetapi kita bersukacita di dalam Tuhan karena selalu ada harapan. Jadi saya mau katakan jemaat Tuhan, apapun situasimu hari ini, di dalam Tuhan engkau punya pengharapan. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Amin. Tuhan sedang bekerja, nanti di poin kedua saya akan jelaskan. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, ada harapan keadaan menjadi lebih baik, makanya bersukacita. Kalau Tuhan suruh bersukacita, bukan kosong. Dia bilang, ayo nak sukacita. Mungkin Tuhan tidak akan menjelaskan, aku akan melakukan ini, itu, aku akan memulihkan, aku akan mengangkat hidupmu, aku akan menyembuhkan. Tuhan tidak akan ngomong sedetil itu. Dia bilang bersukacita. Karena aku akan melakukan ini dalam hidupmu dan aku sedang mengerjakannya. Ayo bersukacita. Amin saudara. Kadang-kadang kan kita perlu detil ya. Opo saya disuruh bersukacita. Opo. Saya mau katakan Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Makanya kalau kita tidak bersukacita, kita akan menjadi rugi banget. Ketika semuanya dinyatakan bahwa oke, Tuhan ternyata melakukannya dalam hidup kita, kita udah terlanjur merenggut, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, stres, depresi dan lain sebagainya. Coba dari dulu kita bersukacita. Karena kita paham bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita di dalam Tuhan itu karena ada dasarnya, pengharapan. Saudara punya harapan, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Harapan apa saudaraku? Hari esok lebih baik, rumah tangga terus dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Segalanya menjadi
terus berkembang dan menjadi baik dan memuliakan nama Tuhan, selalu ada harapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan itu gak pernah mengecewakan. Artinya pasti, saya katakan sekali lagi, Tuhan bergerak bukan karena situasinya memungkinkan dan baik-baik saja lalu dia bisa, dan kalau tidak dia tidak bisa, tidak. Dia bergerak di atas segala keadaan kita. Yang dijanji pasti terjadi. Karena janji Tuhan itu sepasti mentari, bahkan lebih pasti dari mentari yang akan terbit besok, saudara. Itu janji Tuhan. Dan kalau dasar sukacita bukan pengharapan di dalam Tuhan, saudara bersukacita karena hal yang lain, bukan karena pengharapan di dalam Tuhan, maka kita akan apa, saudaraku? Bisa goyah segoyah-goyahnya, saudara. Kalau kita happy, kita bahagia, bersukacita, dasarnya bukan pengharapan di dalam Tuhan. Saya katakan kita bisa goyang segoyang-goyangnya pada akhirnya. Kuatir sekuatir-kuatirnya, takut setakut-takutnya, kecewa sekecewa-kecewanya. Kenapa? Karena hanya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi sinkronkan pengharapan saudara. Saudara punya harapan, punya mimpi. Mimpikan itu bahwa yang hanya bisa melakukannya itu Tuhan. Jadi apa yang ada di pikiran hati saudara itu connect dengan Tuhan. Koneksikan dengan Tuhan, amin. Bukan mimpi saudara dikoneksikan, oh ya karena nanti saya akan bikin ini maka pasti jadi begini. Sentralnya di kita. Oh ya karena saya punya cadangan deposito maka saya akan ini maka ini. Lalu kita bersukacita, tidak. Rencanakan semuanya dan koneksikan pengharapan saudara. Saya percaya, oke, saya punya sedikit modal. Saya percaya Tuhan akan membuka jalan. Saya bawa dalam doa, saya berharap kepada Tuhan. Maka kemudian Tuhan yang bergerak dalam rencana kita. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Tapi kalau tersentral kepada rencana rancangan kita, kita akan kecewa, saudara. Segala hal yang di dunia ini itu tidak pasti, saudara. Semuanya sementara, gampang berubah, rapuh. Tetapi kalau Tuhan, langit bumi lenyap, Dia tetap ada bagi kita untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi saudara bersukacita dalam pengharapan. Jangan menyerah, jangan putus asa, apapun keadaanmu, karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Sukacita aja. Sukacita aja. Waktu kita bersukacita artinya kita sedang menunjukkan, Tuhan lihat saya bersukacita. Walaupun keadaan saya belum ditolong. Saya bersukacita loh Tuhan. Karena saya percaya Engkau sedang bekerja dan saya percaya Tuhan menyatakannya bagi kita. Amin, saudara. Sukacita? Tidak boleh bersalaman kan hari ini? Coba yang bersukacita lihat sebelahnya dan berikan senyuman. Senyuman. Tidak usah buka masker. Haleluya. Semua bersukacita ya. Orang yang bersukacita dia kuat, dia sehat. Amin. Haleluya. Antibodi daya tahan tubuh naik. Betul? Virus minggat, saudara. Haleluya. Yang kedua, firman Tuhan berkata, selain bersukacita dalam pengharapan, kita disuruh bersabar dalam kesesakan. Cocok ya dengan keadaan hari ini ya. Semua orang sedang dalam kesesakan ya. Rasanya tidak ada yang tidak terdampak. Sampai bukan cuma hidupnya sesak, bajunya juga sesak hari ini, saudara. Ada yang dalam kesesakan, saya dibelikan istri saya baju yang ukurannya lebih besar. Jadi saya tidak kesesakan hari ini ya. Yang dulu-dulu, baju dulu-dulu saya kesesakan, saudara. Begitu ya, efek lockdown gitu ya. Iya, sabar dalam kesesakan. Hari ini keadaannya sama. Semua orang menghadapi keadaan yang sama. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, kita harus sabar dalam keadaan yang seperti ini. Sabar dalam kesesakan. Sabar itu apa? Definisi sederhana saya sabar itu adalah memberi kesempatan. Sabar. Memberi kesempatan. Ada kesesakan dan mungkin hari ini lagi puncak-puncaknya kesesakan, tekanan dalam hidup kita. Kita sedang berada di situasi yang wow, genting. Hari ini saya dapat WA, telepon dari luar pulau.
Saudara tahu orang yang paling ditakuti di Indonesia hari ini? Orang Surabaya loh ternyata. Ojo sampai orang Surabaya datang ke mereka saudara ya di luar kota. Kakak saya yang di Malang bilang, kalau ada rencana ke Malang tunda dulu ya dek. Siapa yang mau rencana ke Malang? Wedi saudara. Teman saya yang dari Medan saudara, apa gunung yang sedang meletus itu di Medan itu. Kemarin cerita, waktu dia WA orang tuanya, nanti saya kalau sudah ada waktu mau lihat orang tuanya karena sudah bertahun-tahun tidak pulang. Tahu tidak jawaban orang tuanya? Jangan dulu. Ditakutin saudara, kenapa? Zona hitam saudara. Teman saya dari Bali Pak Yusuf, Pastor Yusuf, kita itu biasa aja ya yang di sini ya. Tapi mereka yang dengar zona kita, peningkatan, mereka mencekam, kita enggak, sebenarnya kita yang di situ santai ya. Di sana itu mencekam banget saudara. Sepertinya kita itu hidup di lock dan enggak bisa apa-apa. Enggak ada orang di jalan seperti di Wuhan gitu ya. Belum tahu dia angkringan full saudara. Iya kan? Belum tahu dia jalan-jalan macet di Surabaya. Orang Surabaya dilawan. Corona itu enggak ada harga dirinya di Surabaya saudara. Kalau yang lain itu corona itu benar-benar hati-hati. Sampai apa? Di Surabaya corona itu kehilangan harga diri corona saudara di Surabaya. Tapi dampaknya. Mungkin di hidup saudara juga corona gak ada harga diri. Buat saya corona juga gak ada harga dirinya. Karena yang berharga itu darah Yesus saudara. Amin. Saya pakai masker ini mengikuti protokol. Iya toh. Kesesakan akibat corona itu ada. Ada. Tapi firman Tuhan bilang sabar dalam kesesakan. Tadi pertama sukacita, sekarang sabar. Tuhan disuruh sukacita. Belum ada yang kelihatan. Sekarang disuruh sabar. Sampai kapan? Ya sampai jadi mujizat. Terus saya harus gimana? Ya sabar. Sampai kapan? Ya sampai terjadi. Sabar. Sabar saudara. Sabar dalam kesesakan. Sabar itu memberi kesempatan. Kita bisa ketika kita bersabar. Kita itu memberi kesempatan yang pertama. Kepada Tuhan. Untuk menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Amin. Ada tokoh ya di dalam Alkitab yang tidak sabar. Misalnya Bapak Abraham. Tidak sabar ya. Padahal Tuhan sudah bilang ayo bersukacita. Tahun depan lahir anakmu. Ini opa enggak sabaran loh. Beneran. Karena opa kenapa enggak sabaran? Banyak faktor. Lihat body saudara. Lihat umur. Lihat keadaan. Dia berpacu dengan waktu. Begitu dia enggak sabar. Dia melangkah. Dan akibatnya sampai sekarang itu ada saudara. Betul enggak? Sabar dalam kesesakan artinya kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan yang seharusnya dia lakukan dalam hidup kita. Berapa banyak sudah percaya Tuhan sedang memproses hidupmu hari-hari ini? Sabar. Amin. Sabar. Sampai rencananya terjadi. Sabar. Dia sedang membentuk kita, dia sedang memulihkan kita. Sabar saudara. Ya sabar itu ya rodok ngempet gitu loh maksudnya. Nggak dikit-dikit kita itu berontak sama Tuhan, protes sama Tuhan, ngomong. Saudara kadang-kadang pernah orang tanya begini sama saya, Pak Walden kayaknya hidup saya kok seperti dikutuk ya Pak Walden ya. Loh kok susah banget ya. Dalam hatiku ya semua susah sih, kena lockdown itu susah. Tapi ini orang merasa hidupnya itu kena kutuk. Apa-apa susah, apa-apa gagal hari ini. Toko sepi ya, semua sepi, masa semua kena kutuk. Saya bilang gini loh, bisa aja. Statementmu itu benar. Tetapi kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadar keadaan menjadi tambah sulit adalah bukan karena kita terkutuk tapi kita mengutuki diri sendiri. Tidak sabar, berproses, lalu kita ngomel-ngomel, kata-kata mutlak penghakiman kepada diri kita. Itu kita ucapin. Dan jangan lupa firman Tuhan berkata, seperti yang engkau perkatakan di depanku, demikian aku melakukannya.
Hati-hati dengan mulut kita, saudara. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ketika kita mulai berkata, memang susah, saya ini tidak pernah, tidak mungkin. Nah itu kata-kata mutlak kan, tidak pernah, tidak mungkin, dan seterusnya. Memang ini. Jangan saudaraku. Kalau keadaan belum berubah, sabar. Sabar dalam kesesakan. Semua orang sedang mengalaminya. Bersabar, Tuhan sedang mengatur semuanya. Tuhan sedang bekerja, pada akhirnya di ujungnya nanti. Kita akan melihat, oh ini ternyata maksud Tuhan dalam hidup saya. Terlanjur kita ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Sabar. Mau belajar sabar? Satu kali ada seorang pemuda datang kepada pendetanya, dia bilang, Pak doakan saya supaya saya memiliki kesabaran. Pendetanya yang sudah tua, pendetanya bilang begini, mari kita berdoa. Lalu dia berdoa begini, Tuhan besok pagi tolong datangkan masalah kepada anak muda ini. Anak muda ini kaget saudara. Siang hari beri dia masalah yang lebih besar. Dan sore hari sebelum dilanjutin sama pendetanya, anak muda ini bilang, stop, saya tidak minta masalah Pak. Saya minta sabar. Dan pendetanya bilang, melalui masalah yang dihadapi, di situ Tuhan memproses kesabaranmu. Sabar dalam kesesakan. Sebentar lagi kita akan melihat ujung dari perjalanan yang penuh dengan kesesakan ini. Ada Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Di keluargamu, di pekerjaanmu, di mana saja. Dan yang ketiga saudara, bertekun di dalam doa. Ini rahasia kita menghadapi masa pandemi. Sukacita dalam pengharapan supaya kita tidak kehilangan segalanya. Sukacita itu kekuatan kita. Sukacita itu yang membuat kita sehat. Imun tubuh kita naik. Lalu kemudian sabar dalam kesesakan. Semua sedang kesesakan. Sabar. Kenapa sabar? Karena kita percaya Tuhan sedang noto segalanya dalam hidup kita. Dia sedang atur segalanya. Dia sedang bekerja dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, bertekun dalam doa. Artinya dalam segalanya tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Karena doa satu-satunya sarana untuk umat itu terhubung dengan Tuhan. Amin. Jadi banyak berdoa. Di rumah ngapain? Masa nonton drakor terus 24 jam? Apalagi sekarang film-film gratis 24 jam. Banyak pakai waktu berdoa. Iya kan? Hanya orang yang berdoa yang melihat kuasa Tuhan terjadi dan dinyatakan dalam hidupnya. Amin saudara. Ini saya berasa ada di SBO TV ya saudara ya. Khotbah ada kru yang cut. It's okay. Ya memang itu dampak PSBB ya saudara ya. Oke, bertekun dalam doa. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Amin saudara. Doa itu menarik kuasa Tuhan turun dalam hidup kita. Doa itu menarik mujizat terjadi dalam hidup kita. Tuhan bilang berdoa. Tuhan suruh bersukacita dalam pengharapan. Tuhan suruh bersabar. Dan semuanya itu dapat kita terima yang Tuhan sedang bekerja itu ketika kita berdoa. Amin saudara. Elia manusia biasa, tetapi dia berdoa. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan sedang berurusan dengan kita hari ini. Pandemi jangan menjauhkan kita dari Tuhan. Justru pandemi diizinkan Tuhan terjadi untuk supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Bersukacitalah sebab ada pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Sabar dalam kesesakan. Sebab sedikit waktu lagi kita akan sampai di ujungnya. Hari ini kita tidak ngerti. Tapi nanti di ujungnya kita akan mengerti. Ternyata ini loh maksud Tuhan bagi saya. Dan yang ketiga, bertekun dalam doa. Amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau diangkat? Angkat sekarang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara harus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sebab saudara bersukacita, saudara kuat. Saudara bersukacita, saudara sehat. Saudara bersukacita, saudara pemenang. Boleh kita nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang? Bersama-sama dengan sukacita. Musik. Siapa yang percaya kita lebih dari pemenang? Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari bersukacita
sebab Tuhan kekuatan kita. Bersukacita dalam pengharapan. Nyanyikan dengan suara yang luar biasa. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua melambaikan tangan. Haleluya. Dibakarlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibakarlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Umat pemenang, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, saya akan berdoa bersyafaat buat seluruh jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa pada siang hari ini kami akan terus bersukacita, kami akan bersabar di dalam kesesakan, dan kami akan bertekun dalam doa. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Mari saudara, engkau yang ada di rumah, juga yang ada di gereja, pegang bagian tubuhmu yang sakit, dan percayalah ketika engkau memegang bagian tubuhmu yang sakit, taruh imanmu, dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, saat kami memegang bagian tubuh kami yang sakit, dan kami percaya dengan iman, kami percaya janji firman-Mu Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua menerima kesembuhan. Kami percaya janji firman-Mu, iya dan amin. Saat ini kami juga hamba-Mu berdoa Tuhan, buat Bapak Freddy Setia Widodo Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang menjamah seluruh tubuhnya Tuhan. Saat ini kami percaya supaya Pak Freddy boleh kembali dipulihkan. Bahkan kami percaya segala penyakit apapun yang membuat tensinya naik, darah tinggi turun, kami menolak segala roh sakit penyakit, bahkan stroke, segala kelumpuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat Ibu Doris yang sakit, juga suaminya Tuhan.
Tuhan pulihkan jantungnya supaya berfungsi kembali dengan baik dan normal. Kami percaya Engkau sanggup mengganti jantung dengan jantung yang baru Tuhan. Kami percaya semua organ tubuh kami yang rusak diganti dengan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hari-hari ini kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam usaha bisnisnya. Tuhan, Kau membuka jalan saat tiada jalan. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami untuk kami terus berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebagaimana kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau menurunkan tangan memohon kami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya berkat kasih karunia, berkat dari Allah Bapa di surga, berkat cinta dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami mulai pagi hari ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama dikatakan amin, amin, amin. Tuhan